Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kebiasaan baik kita, yaitu memulai hari ini dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita pastikan bahwa kita semua sudah memiliki wudu supaya memenuhi salah satu syarat sempurnanya, ibaratnya ketika kita membaca Al-Quran. Karena dalam doa ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang memang sudah bersuci. Baik, kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk di juz 2 surah Al-Baqarah, juz 2 di halaman yang ke-22 di ayat 142 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat laka
كبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah kita tuntaskan ya, untuk tetap konsisten terhadap ya sebuah kebaikan. Karena memang konsisten terhadap sebuah kebaikan itu punya keutamaan ya, punya keutamaan ya. Sampai ada ya kaidah yang menyampaikan ya qalilun daim khairun min katsirin munqati ya. Jadi ibaratnya ada kaidah dalam beramal itu qalilun daim khairun min katsirin munqati ya. Sebuah kebaikan ya, yang dilakukan ya meskipun ya dia sedikit nilainya tapi berkesinambungan ya, terus konsisten, maka itu ya lebih baik daripada sebuah amalan yang sekali dilakukan ya nilainya besar tapi selepas dilakukan langsung terputus. Habis itu nggak lagi beramal, selang jangka waktu ya berapa lama baru lagi. Akan lebih baik kalau itu kita cicil, ibaratnya sedikit ya, tapi setiap hari ya, maka itu akan ya, atau itu memiliki keutamaan tersendiri ya. Sama seperti sebuah pepatah Arab ya, ini bukan pepatah potongan daripada syair Arab itu ya, fa innal jibala minal hasar ya, fa innal jibala minal hasar. Jibal itu gunung ya, gunung yang besar itu ya, ada final jibal lah ya, pegunungan ya, kita tahu bahwa pegunungan ya, gunung itu besar. Minal hasar ya, itu sebenarnya terdiri dari bebatuan kecil ya. Kalau misalnya mungkin ada di antara teman-teman ya, baik yang di rumah atau yang ada di sini, kalau misalnya pergi ke sebuah daerah gunung itu dikeruk, ada yang pernah melihat gunung itu dikeruk? Enggak. Belum ya? Belum. Ya, di tempat saya tuh sering gunung dikeruk di Kalimantan ya. Itu kalau kita lihat memang strukturnya itu memang kebanyakan bebatuan kecil ya, atau dia bebatuan besar tapi nanti kemudian apa sebenarnya dia adalah apa, terdiri dari proses sedimentasi kan. Batu itu kan terbentuk dari apa, proses sedimentasi kan. Jadi misalnya dia bertumpuk terus akhirnya menjadi batu yang besar ya, mulai dari pasir kemudian bertumpuk terus akhirnya menjadi batu yang besar ya. Fa innal jibala minal hasar ya, karena sebuah apa tadi, gunung itu sebenarnya terdiri dari atau terbuat dari bebatuan-bebatuan kecil sebenarnya. Maka seperti itulah amal ya. Amal itu ya, kita tidak ya biasakan amal-amalan yang kecil tapi konsisten setiap hari. Misal selepas sholat subuh misalnya ya, selepas sholat subuh selesai kita berzikir, berdoa ya, jangan buru-buru beranjak. Biasakan dulu misalnya istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali itu ibaratnya barangkali nggak sampai 5 menit begitu ya. Misalnya apa, kalau kita misalnya berzikir ini kan subhanallah gitu kan ya, 2 kali, biasanya 2 kali muter baru tambah 33 kali. Kalau misalnya kita ini kan subhanallah 15 kan ya, ruas jari kita kan 15, berarti dikali 6 sudah berapa? 15 kali 6 90, tinggal nambahin 10 ya, sudah selesai istighfar 100 kali
tidak terasa cepat. Tapi setiap hari dilakukan pagi lepas sholat asar gitu sekali lagi. Atau mulai dari sholat subuh dulu tapi setiap hari. Nanti tambah habis sholat asar 100 kali istighfar. Maka kita sudah mengikuti apa yang sering dilakukan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu seharinya itu beristighfar memohon ampun itu minimal 70 kali. Rasul itu sudah dijamin masuk surga enggak? Sudah. Ya. Kita ini sudah ada yang punya tiket masuk surga loh. Ya, sudah ada punya jaminan enggak? Belum. Ya kan? Kita ini belum ada yang punya jaminan. Ya Rasul yang sudah punya jaminan saja masih begitu. Nah, kita ini bagaimana? Ya, kita ini yang barangkali jaminannya belum jelas, ya, amalannya belum tahu, ya. Tapi kemudian tidak ini sangat disayangkan, ya. Kata tadi qalilun da'im khairun min katsirin munqati'. Ini diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW juga yang ketika itu ditanya, amalan yang terbaik itu amalan yang bagaimana ya Rasulullah? Ditanya sama sahabat. Maka dijawab Rasulullah ad-du'a muha wa in qalla. Dari sini diambil kaidah tadi. Ad-du'a muha wa in qalla. Yang paling konsisten meskipun hanya sedikit. Nah, jadi mana yang lebih baik banyak tapi konsisten atau sedikit tapi jarang-jarang? Banyak. Ya itu lebih baik lagi ya kan. Kalau sedikit konsisten saja maka lebih baik lagi adalah banyak tapi konsisten gitu ya. Itu kan lebih baik lagi ya. Kadang kita terlalu berpikir minimalis terus. Kita juga harus meningkatkan diri. Oh, harus nanti ada waktunya kita bisa banyak konsisten. Ya, banyak konsisten. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang luar biasa ini sama-sama untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dan di masa-masa saat ini kemarin sudah diberlakukan beberapa ketentuan oleh pemerintah melihat daripada kondisi yang memang saat ini cukup riskan maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus menjaga kita semua dari cobaan ini Memang ini adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala turunkan dan semuanya berpengaruh, semuanya diberikan dampak semuanya. Maka kita bersyukur atas apa yang saat ini kita ini dan bersabar dan bersabar. Baik, kemudian pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu tema yang dekat sebenarnya dengan kehidupan kita, relevan dalam kehidupan kita ini. Kemarin temanya adalah tentang toleransi sesama toleransi dalam Islam itu bagaimana sih dalam Islam itu toleransi itu kalau judul besar judul besar biasanya sering dibahas di kitab-kitab baik itu yang kontemporer ataupun yang klasik diistilahkan dengan istilah tasamuh tasamuh. Jadi tasamuh itu toleransi. Biasanya kalau kita ketik di Google kata tasamuh ta sin alif mim ha itu nanti akan muncul artikel-artikel atau pembahasan web yang membahas tentang tasamuh yang diambil atau disadur dari beberapa kitab dan juga tulisan-tulisan yang atau artikel-artikel kontemporer. Tasamuh dalam Islam ini sebenarnya kalau kita bilang tasamuh dalam Islam sebenarnya agak kurang tepat, tapi akan lebih tepat ketika kita membahas bahwa Islam sebagai agama yang toleransi atau agama yang tolerir. Jadi memang salah satu sifatnya agama Islam itu adalah punya sifat toleransi. Punya sifat toleransi. Toleransi itu sifat bagaimana sih? Ibaratnya kita tidak dalam contoh kasus real kita tidak bersikeras atau kalau bahasa ini ngoyo terhadap sesuatu sampai akhirnya kita tidak sama sekali memperhatikan atau menghargai keinginan atau pendapat orang lain. Itu yang disebut dengan toleransi. Dan toleransi ini yang mana dia menjadi identitas Islam sebenarnya adalah sikap saling menghargai
bahasa dulu ada PPKN itu apa bahasa yang simpel ya, kalau ada toleransi itu selain itu ya, sebenarnya saling menghargai ya, saling memahami ya, tapi tetap dengan pendirian ya yang dimiliki. Nanti beberapa kasus ya. Maka toleransi dalam Islam ini ya, atau ya, toleransi sebagai salah satu identitas ya dalam diri seorang muslim, itu adalah menghargai yang biasanya disebutkan di dalam Al-Quran ya, terkait dengan dalam surah Al-Fat kalau tidak salah ya, Muhammadur Rasulullah ya, waladina ma'hu ya asyidda wal kufar rahama'u bainahum ya. Jadi sifatnya seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain, kita perlu memahami kalau namanya toleransi itu ya pasti hubungan antara manusia dengan manusia ya, antara manusia dengan manusia ya. Kalau manusia cuma sendiri itu bukan toleransi ya, itu bukan toleransi. Kenapa? Tidak ada objek yang kemudian diajak berinteraksi, itu namanya ya. Maka ya sifatnya seorang muslim dalam konteks apa? Ruhama. Sesama muslim itu emang saling mengasihi ya, saling mengasihi. Ruhama'u bainahum ya. Bagaimana sih sebenarnya ya, sifat rahim itu ya, sifat rahim itu ya Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam hadis musalsal itu ya, hadis musalsal ini hadis yang riwayatnya ya sampai ya, irhamu man fil ardi ya yarhamukum man fis sama ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihlah atau berbuat baiklah ya, berbuat ya, ibaratnya bersimpati, berempati terhadap orang lain lah ya di muka bumi ini, maka ya yarhamukum man fis sama. Man fis sama itu siapa sebenarnya yang ada di langit itu ya, ibaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya, memberikan perhatiannya, memberikan kasih sayangnya kepada orang tadi yang berbuat baik, ibarat kepada orang lain. Nah, di sini toleransi itu ya mulai nampak. Ya, saling menghargai dalam Islam ya. Bahkan persebaran agama Islam ini menjadi sangat cepat sebab daripada sifat ini, tasamuh, toleransi ini. Ya, karena memang jelas bahwa dalam Al-Qur'an tidak pernah ada paksaan. Ya, tidak pernah ada paksaan untuk misalnya memeluk agama Islam. Ya, la ikraha fid din. Ya, itu tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, Syekh Shalih Al-Munajjid di sini menjelaskan bahwa kenapa tidak perlu ada paksaan dalam beragama? Ya kan memang sudah jelas sebenarnya Islam itu agama yang benar. Ya. Kelak suatu saat ketika kita benar-benar menampakkan identitas Islam yang sebenarnya, tidak perlu kita paksa, orang pasti akan datang sendiri. Ya. Banyak sekali ya contohnya ketika bahkan di masa Rasulullah SAW ya, Rasulullah itu ya orang yang ibaratnya hatinya paling baik. Ya. Bagaimana ya Rasulullah itu ketika melewati sebuah jalan ya, masih ingat barangkali kisahnya, lewat sebuah rumah ya, itu pasti apa, menerima sesuatu, dapat hadiah ya. Maaf kalau tidak dapat ya umpatan, kalau tidak dapat ya ludahan, atau kadang dilempar kotoran ya oleh seorang Yahudi. Sampai pada suatu saat beliau lewat jalan itu, tapi kok tidak dapat hadiah tersebut. Tidak dapat hadiah tersebut. Mencari-cari Rasulullah, gimana nih? Mana nih? Saya bisa dapat hadiah nih. Ya, saya bisa dapat hadiah. Ya, baik itu umpatan, baik itu kemudian cacian ya. Ludahan yang paling cukup berat ya, biasanya kalau bikin kita emosi sampai lempar kotoran. Kok nggak ada ini, kemana? Ya, ternyata dapat dikabarkan bahwa apa tadi? Yang biasanya makan itu sakit di rumahnya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, pulang beliau ke rumahnya, kemudian lantas apa yang beliau lakukan? Ya, bawa makanan beliau. Ya, bawa makanan. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi bawa makanan, diantar ke rumahnya,
Ya, bagaimana itu? Ya ibaratnya itu gimana sih kita selalu berbuat buruk sama orang lain, kesal kita sama dia, tapi tiba-tiba dia datang dengan menawarkan kebaikan. Siapa yang tidak tersentuh hatinya ketika? Dan di sini anak Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah memaksa untuk masuk Islam, tidak. Tapi dengan satu perbuatan beliau ini akhirnya apa tadi? Ya, si Yahudi tadi ini akhirnya apa? Masuk Islam. Masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kaitannya dengan ya sifat ya toleransi atau saling menghargai sesama Muslim. Ya, kalau tadi contohnya selain kepada yang selain Muslim ya. Maka bagaimana ya? Banyak juga diantara contoh bahwa misalnya pada kisah ya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika itu ya beliau punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ya karena ketahuan ya ngikut Nabi Muhammad SAW ya, apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf? Kita sudah masyhur. Bilal ini apa? Dijemur di padang pasir ya. Memang ketika itu sekitar memang modelnya pada pasir ya. Dijemur, diterik siang hari di atas pasir. Kemudian tidak hanya itu ya, kalau misalnya ada yang sudah pernah atau ada yang ingat kalau pas dulu sekolah misalnya SD ya, karena terlambat berdiri di lapangan ya berapa lama gitu sampai jam istirahat atau sampai pulang, malah ada juga seperti itu ya. Ya, paling itu kita berdiri ya, masih berdiri. Ini Bilal bin Rabah berbaring di atas pasir yang panas ya. Barangkali teman-teman sering lihat di video-video ya di media sosial, ada orang itu yang bikin kopi, media apa namanya, media untuk bikin kopinya itu adalah pasir yang panas. Pernah lihat kan ya? Tulisannya kopi Turki ya. Waduh, nanti coba lihat gimana kopi Turki itu ya. Ketika ditaruh di atas pasir yang panas itu, kopinya kenapa? Mendidih. Baik, ini Bilal disuruh berbaring di atas pasir panas itu. Tidak hanya itu, bahkan beliau ditindih dengan batu yang besar. Siapa yang tidak akan tersiksa dengan kondisi seperti itu? Ya, sudahlah punggungnya panas dari bagian atas tubuh kemudian ditindih batu ya. Nah di sini ruhama bagaimana ketika itu Abu Bakar tergerak hatinya dengan akhirnya apa, pergi ke Umayyah bin Khalaf, sudah hentikan, saya beli Bilal bin Rabah, saya beli ya, dibeli dulu karena masa itu masih berlaku masa perbudakan. Dan Bilal bin Rabah ini memang sudah masuk beliau adalah seorang budak ketika itu ya. Akhirnya apa, dibeli, dan harga budak itu tidak murah. Ya, harga budak itu tidak murah ya. Dan sangat-sangat mahal. Tapi apa tadi? Saudara saya yang muslim ini lebih berharga daripada harta yang dimiliki. Ini dipakai untuk beli. Bilal bin Rabah. Setelah dibeli dibebaskan, sudah tidak menjadi budak lagi. Nah, ini rasa kasih sayang sesama kaum muslim. Nah, bagaimana ya tasamuh atas kemudian kalau sesama orang kepada yang selain muslim atau istilahnya kafir. Ya. Islam ya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sangat apa? Menjunjung tinggi kejujuran ya, dan sangat menjunjung tinggi keadilan ya. Bentuk daripada toleransi kita kepada saudara-saudara yang bukan muslim, non muslim atau yang kafir adalah dengan tidak menzalimi mereka. Tidak boleh kita menzalimi ya, tidak boleh kita menzalimi ya, meskipun dia adalah orang yang kafir. Ya, ini juga sebuah kisah, kita ambil dari kisah di masa pemerintahan Umar dulu. Di masa pemerintahan Umar ada ketika itu ya orang yang
orang Yahudi. Ketika itu yang menjadi kita ketahui bahwa di masa Umar itu kekuasaan kaum muslimin ya sangat besar. Salah satunya adalah Mesir gitu ya. Ketika itu ya gubernur Mesir yang ketika itu maaf saya lupa, yang menjadi gubernur Mesir ketika itu adalah kita ingat ya, itu hendak untuk memperluas kantor pemerintahan. Tapi ternyata untuk memperluas kantor pemerintahan itu ada tanah Yahudi ya harus dibeli. Tapi kemudian apa? Ketika mau dibeli Yahudi ini nggak mau. Akhirnya apa? Menyalahgunakan kekuasaannya ketika itu gubernur Mesir itu ya. Akhirnya dipaksalah mau tidak mau ya ibaratnya terampas tanahnya Yahudi ini ya, kemudian apa? Kemudian baru dibangun. Berangkat Yahudi ini ya meminta untuk keadilan dari gubernur tersebut. Bagaimana nih? Ini tanah saya nggak mau jual, tapi kok saya dipaksa untuk tidak mempan ternyata. Ya sudah, Yahudi ini akhirnya apa melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Ya, yang perjalanan ke Madinah menemui siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ya disampaikanlah keluhannya, saya yang seorang Yahudi tinggal di Mesir, ini saya punya tanah, gubernur mau memperluas apa? Kantor pemerintahan. Disampaikan. Apa yang dilakukan ya oleh Umar? Umar tulis surat ya, sampai kepada ini ya, sampai kepada gubernur Mesir. Kembali ini Yahudi tadi ke Mesir, dipanggil ya. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Ditanya, loh, kenapa ini rasa dikembalikan lagi? Apa yang habis kamu lakukan? Saya habis bilang ke Umar bin Khattab, itu yang kamu bilang itu, ya, sudah mengingatkan kami bahwa tidak boleh ada kezaliman yang sampai kepada kaum muslimin, tidak boleh, apalagi kepada kaum yang bukan kaum muslimin. Tersentuh dari situ hatinya, dan akhirnya ya sudah, ini tanah sudah saya ikhlaskan, silakan bangun kantor pemerintahan. Malah justru gitu, dan dia masuk Islam. Jadi sebelumnya Yahudi. Baik. Ini salah satu bentuk keadilan yang mana membuat akhirnya apa? Bahwa samahah atau tasamu dalam Islam itu justru mempercepat proses proses orang itu untuk konversi atau masuk ke dalam Islam. Ya. Ini menjadi satu contoh. Ya. Tidak benar bahwa yang namanya kaum non muslim itu pasti akan tertindas kalau misalnya kaum muslimin yang justru tidak. Ya, ini akan nampak ya, sangat nampak ketika kita melihat ada satu perjanjian yang sangat terkenal, kesepakatan antara ya kaum muslimin ya ketika itu dengan Yahudi dan Nasrani. Perjanjian ini disebut dengan istilah Uhdah Umariyah. Ya, Uhdah Umariyah ini perjanjian Umar. Karena memang ketika itu di masa Umar juga nih. Di masa Umar kita ketahui bahwa Baitul Maqdis ya itu apa? Ditaklukkan. Baitul Maqdis ditaklukkan. Ketika Umar masuk ke dalam kawasan Baitul Maqdis ya, dilihat bahwa memang sejak zaman dahulu yang tinggal di Baitul Maqdis itu orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Muslim, kaum muslimin, ya. Maka dibuatlah perjanjian, ya. Siapa yang mau keluar silakan keluar. Siapa yang mau dalam silakan bertahan di dalam. Dan tidak akan pernah diganggu aktivitas ibadahnya, tidak akan pernah diganggu. Ya, kalau dia Yahudi, ya silakan tetap beribadah. Untuk Nasrani tetap silakan beribadah. Ya, apalagi yang kaum muslim tetap semuanya dalam keadaan aman. Ya. Nanti boleh dicari di internet ya. Di kawasan Baitul Maqdis itu ada salah satu gereja Koptik tertua di dunia. Nah, apa tadi? Salah satu gereja Koptik
tertua. Koptik itu kayak Ortodoks ya. Nasrani Ortodoks ya. Kalau Yahudi kan ada Yahudi Ortodoks. Ini Nasrani gereja Koptik tertua yang ada ya, salah satu gereja Koptik tertua di dunia. Ya. Kita tahu namanya bangunan gereja itu ada kuncinya kan? Dan ini kan siapa yang pegang kuncinya itu? Orang. Iya, orang benar. Benar. Ya, orang. Kuncinya selama 700 tahun. Ya, selama 700 tahun kuncinya itu dipegang atau diamankan kepada seorang muslim, keluarga muslim. 700 tahun. Sampai saat ini masih. Generasi yang saat ini masih megang kuncinya itu. Jadi kerjaan dia apa? Buka. Nanti kalau malam tutup lagi. Itu sudah berlangsung selama 700 tahun. Nah ini, ya. Kenapa kalau dipikir-pikir, kenapa lebih percaya kepada kaum muslim? Emang soal identitas kaum muslim itu jujur, amanah. Ya, sehingga tidak ada masalah kalau kita berinteraksi dengan ya selain muslim. Malah kita tidak boleh, tidak boleh. Nah, inilah bentuk tasamu itu. Silakan kalau mereka mau beribadah dengan cara, silakan. Tidak pernah ada paksaan untuk kita, muslim. Kalau nggak muslim sholat awas. Ya, tidak ada seperti itu. Tidak ada cara seperti itu. Ya. Tapi dengan menampakkan akhlak kita, yang mana ini kita, ya, itu sudah cukup. Karena Islam itu sudah tinggi, dan tidak akan bisa ada yang melebihi Islam itu. Ya. Dengan catatan dia memang dia ditampakkan dengan keadaan aslinya, kadang kan tidak. Ya, kaum muslimin tapi apa? Tidak, justru berakhlak dengan akhlak yang Islam. Nah, ini tadi. Kan Rasulullah SAW ya pernah ya memberikan kita peringatan keras. Ittaqi da'watal mazlum, ya. Hati-hati sama doanya orang yang terzalimi. Ya, hati-hati. Dan silahnya atau redaksinya itu umum. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim, hati-hati jangan sampai. Karena apa? Ya, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, sama sekali tidak ada di antara dia, ya orang yang terzalimi tadi dengan Allah apa? Sudah ibaratnya tidak ada penghalang lagi. Maka doanya sampai. Ya, kalau sudah sampai maka terserah Allah. Ya, Allah itu mengabulkan atau menunda. Makanya hati-hati. Ittaqi da'watal mazlum. Ya, kita ini sangat menjauhi sifat ya Allah zalim. Ya, karena Allah mengharamkan sifat zalim kepada dirinya sendiri dan ya Allah juga mengharamkan kepada kita sendiri. Ya. Nah, ini adalah bentuk toleransi ya dalam agama Islam. Pada sesama kita saling